Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuti Syundra dengan NPN G1A017074. Di sini saya akan menjelaskan tentang firewall. Nah, nantinya firewall ini akan dilakukan oleh teman saya. Jadi sebelum dilakukan sama teman saya, maka saya akan menjelaskan apa itu firewall terlebih dahulu. Firewall merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan komputer luar. Dengan adanya firewall, dapat dipastikan bahwa pada komputer atau server web yang terhubung tidak akan bisa diakses oleh siapapun di internet. Jika terjadi kejanggalan, seperti pihak lain yang mencoba mengakses informasi pribadi, maka otomatis akan diblokir oleh firewall. Nah, firewall pada jaringan komputer dapat diterapkan terhadap software, hardware, maupun sistem yang terdapat dalam komputer. Nah, jadi itu adalah pengertian dari firewall. Dan firewall-nya akan dijelaskan atau diuji coba sama teman saya nanti. Demikian penjelasan dari firewall. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan tentang firewall. Jadi sudah tahu kan pengertian dari firewall. Nah, untuk lebih paham lagi kita akan melakukan demonya. Untuk membangun sebuah firewall dibutuhkan beberapa komponen. Yang pertama server ya. Server sendiri adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan memiliki sistem operasi yang khusus. Tugas utama dari server adalah melayani komputer klien. Untuk jenis-jenis server sendiri terbagi atas server aplikasi, server data, dan server proxy. Kemudian komponen yang kedua adalah switch. Ya, switch sendiri adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai konektor atau penghubung. Jadi switch ini akan menghubungkan dari komputer satu dengan komputer lainnya agar bisa saling berkomunikasi. Di sini kita menggunakan switch dengan tipe 296024TT, yang mana artinya memiliki 24 port Ethernet 10 atau 100 dan 2 uplink 10, 100, 100TX dengan memiliki kelar konfigurasi yang tetap. Ya, ini memiliki konfigurasi yang tetap dan terdapat gambar baseline yang terpasang. Yang ketiga, komponen yang ketiga adalah PC klien. Nah, PC sendiri adalah komputer yang digunakan untuk meminta layanan tertentu dari komputer server. Jadi, server sebagai pusatnya, switch sebagai penghubungnya, dan PC sebagai penerimanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mencoba untuk mendesain suatu komponen dari PC. Pertama-tama kita mengambil server, kemudian dari server tersebut kita akan ambil switch. Dan untuk switchnya kita pilih yang kodenya 2960. Kemudian dari switch itu kita akan masukkan beberapa komponen PC. Di sini saya hanya akan mengambil 3 komponen saja sebagai contoh. Sudah tuh, kita akan koneksikan server ke switch dengan koneksi dengan pos Ethernet. Kemudian dari switch kita akan koneksikan ke PC nomor 9 dengan kode yang sama. Oke, tinggal satu lagi. Mungkin beginilah untuk tampilan desain dari koneksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andika dengan NPM G1A17030. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya desain untuk jaringan. Nah, selanjutnya pada kali ini saya akan menambahkan IP untuk
server dan PC-nya. Untuk menambahkan IP, kita harus diklik dua kali pada server, IP configuration. Sini ditambahkan IP-nya 192.168.101. Saya mah bisa Udah, untuk server sudah IP-nya. Selanjutnya kita dicek dulu. Sudah. Untuk kita lanjut menambahkan IP pada PC. Dengan seperti tadi, untuk di PC ke desktop, IP configuration, kita tambahkan IP-nya 192.168.100. Karena di IP tadi IP-nya ujungnya 1, kita ganti untuk PC menjadi 2. Lanjut ke PC yang selanjutnya. Seperti tadi kita tambahkan 192.168.100/3 dan kita tambahkan IP untuk PC terakhir. Desktop IP configuration 192.168.100/4. Selanjutnya kita akan mencoba ngetes ping dari PC ke server dan PC ke PC. Untuk mencoba ngetes pingnya, klik di PC, di command prompt. Jadi kita akan coba ping ke komputer lain. Ping 192.168.104 misalnya. Nah, ini ping di sini berhasil untuk ke komputer. Selanjutnya kita akan mencoba ping ke server. Nah, ini ping berhasil dijalankan. Segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiana Pitasari dengan NPMG 1A 017026. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengatur DNS dan email. Untuk pertama kali kita klik yang server 3, pilih DNS, kemudian on, isi namanya dengan kelompok 1.com, addressnya 192.168.100.1, kemudian add. Di sini kita sudah menambahkan DNS-nya, kemudian email, on-kan dulu terlebih dahulu, kemudian domain name-nya. Karena saya pertama memakai yang PC 9, kemudian kita atur emailnya. Untuk domain name kita buat kelompok1.com, usernya PC 9, passwordnya terserah, saya buat 123. Jangan lupa di set, kemudian tambah. Kemudian kita lanjutkan untuk mengatur emailnya. Yang pertama, untuk domain name-nya buat kelompok1.com, kemudian PC 9, passwordnya saya buat 123, klik set, kemudian tambah. Kemudian buat lagi untuk yang PC 10, untuk passwordnya saya samakan 123. Untuk domainnya masih sama, kelompok1.com, kemudian set, kemudian tambahkan lagi.
Kemudian kita buat yang domain yang terakhir, yang user 11. User 11. Untuk passwordnya masih sama, 123. Dan untuk domain name-nya masih sama, kelompok1.com. Set, kemudian tambah. Kelompok1.com, kelompok1.com, set, kemudian buat PC 11 dan passwordnya masih sama, 123 tambah. Sekarang kita atur untuk tiap email dari tiap PC-nya. Klik PC 9, kemudian klik email. Untuk namanya bisa siapa saja, buat Randa. Email address PC9 @kelompok1.com. Incoming mail servernya address yang sudah dibuat sebelumnya, kelompok1.com. Outgoing mail servernya sama, kelompok1.com. Untuk username-nya PC9, passwordnya 123. Kemudian save. Kemudian kita lanjutkan ke PC 10. Pilih email, kemudian isi namanya. Di sini nama Robi, email address PC 10 kelompok1.com. kelompok1.com. Outgoing mail servernya sama, kelompok1.com. Kemudian username-nya PC10 dan passwordnya sama, 123. Kemudian save, dan kita lanjutkan di PC 11. Username-nya saya buat Zili, email address-nya PC11 @kelompok1.com. Kemudian incoming mail servernya kelompok1.com. Outgoing mail servernya juga sama, kelompok1.com. Dan username-nya menjadi PC11. Passwordnya sama, 123. Baiklah, segini saja yang dapat saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita mencoba sekaligus memasang firewall pada server. Oke, kita coba terlebih dahulu untuk mengirimkan kepada PC 9 untuk ke PC 10. Itu misalkan untuk kepadanya sesuai dengan yang telah dituliskan sebelumnya, itu PC10 @kelompok1.com. Subjeknya terserah. Di sini saya tulis halo. Terserah. Setelah itu isinya kita isi tes PC10. Kita sendkan. Setelah itu kita coba lagi untuk ke PC 11 dari PC 9. Oke, PC 11 tes PC 11. Oke, setelah kita coba kepada PC 9, kita cek apakah benar masuk emailnya atau tidak. Untuk mengeceknya kita klik receive. Itu akan muncul dari PC 9, subjeknya ini pesannya tes PC 10. Setelah itu kita coba balas untuk reply. Kita isikan kepada PC 9, subjeknya hari halo. Setelah itu kita tes juga PC 9. Oke, kita cek kepada PC 9 apakah benar ada di receive. Oke, ternyata yang dikirimkan dari PC 10 tadi masuk. Setelah itu PC 11 kita coba juga di receive. Ini kita coba replay. Tes PC 9. Kita cek kembali apakah masuk.
di receive. Oke, ternyata sudah masuk yang dari PC 11. Oke, setelah itu kita cek untuk mengakses browser. Kita tes web browser. Setelah itu kita tuliskan sesuai dengan domain tadi, kelompok1.com. Oke, selanjutnya yaitu kita coba untuk mengatur DNS server. Sebelum mencoba DNS server pada web browser, kita atur dulu default gateway sama DNS server pada setiap PC. Oke, default gateway-nya itu sesuai dengan IP server 198.101. Untuk DNS server juga sama. Oke, ini untuk PC 9. PC 10 jangan lupa kita atur juga. Untuk PC 10. Oke, setelah semuanya diatur, jangan lupa juga yang di server kita atur kembali. Pada IP-nya itu pada desktop, IP configuration, default gateway-nya biarlah tetap kosong. Setelah itu DNS servernya kita isi sesuai dengan DNS yang kita isikan tadi. Setelah itu, selanjutnya kita coba untuk mengakses web browser. Kelompok 1.com. Oke, ternyata untuk PC 9 itu berhasil. Kita coba untuk PC 10. Kelompok 1.com. PC 10 juga berhasil. Kita coba untuk PC 11, kelompok 1.com. Oke, setelah semuanya berhasil, kita coba untuk mengatur firewall. Firewall diatur melalui server, yaitu yang akan kita firewallkan yaitu PC 10. PC 10 kita coba atur firewallnya, itu terdapat di desktop firewall. Terus actionnya ya kita untuk tolak untuk IP PC 10 itu kita berdasarkan IP. Nomor IP-nya sesuai dengan IP PC 10 192.168.100.3. Terus ini kita tulis 00 aja. Setelah itu kita add. Setelah itu kita allow-kan untuk beberapa IP, dimana sesuai dengan IP PC 9 dan PC 11 192.168.100.2. Remote match-nya biarlah tetap kosong. Protokolnya IP kita add. Terus untuk PC 11 untuk IP-nya 104 kita add. Setelah itu kita coba kembali. Maka oh iya, firewall jangan lupa untuk dinyalakan. Setelah itu kita coba kembali untuk mengakses web browser kelompok 1.com. Oke, untuk PC 9 tetap berhasil. Untuk PC 10 kelompok 1.com. Oke, untuk PC 10 karena udah diblokir, jadi dia tidak menampilkan apapun. Setelah itu PC 11 192 168 100 1. Oke, untuk PC 10 PC 11 itu berhasil juga, atau bisa juga ditulis kelompok 1.com. Oke, hasilnya tetap sama. Selanjutnya yaitu kita coba untuk mengirim email kembali untuk percobaan terakhir setelah IP firewall diaktifkan. Itu kita coba untuk mengirim email dari PC 9 ke PC 10 dan juga PC 9 ke PC 11. Oke, pertama kita coba ke PC 10 terlebih dahulu, kelompok 1.com. Subjeknya tes kembali, halo PC 10. Kita send. Setelah itu kita coba untuk PC 11, PC 11.com, tes kembali, halo PC 11.
Oke, kita cek. Untuk di PC 10, kita cek emailnya. Di receive, ternyata karena udah diblokir menggunakan firewall, pada saat kita lihat, tidak ada email dari PC 9 yang baru saja masuk. Oke, untuk PC 11 kita cek. Karena PC 11 tidak diblokir, maka IP di sini emailnya masuk. Setelah itu kita coba untuk mengirim kembali dari PC 10 ke PC 9. PC 9 add kelompok 1 tes halo hi PC 9. Oke, kita cek apakah masuk emailnya. Ternyata email tidak masuk. Kita juga bisa menggunakan PDU untuk metesnya. Tuh, kita dari server itu successful. Setelah itu dari PC 10 ke PC in progress ternyata fail karena sudah diblokir. Dari PC 11 ke server itu successful. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.